vaksinasi dari warga, oleh warga, dan untuk warga Sentul City. Vaksinasi dari warga, oleh warga, dan untuk warga Sentul City. Warga Sentul City bekerja sama dengan PT Suka Putra Geraha Cemerlang atau SGC, Puskesmas Babakan Madang, Puskesmas Cijayanti, EMC Sentul, dan Komunitas Dokter Keluarga atau KDK untuk menyelenggarakan kegiatan vaksinasi untuk seluruh warga Sentul City secara gratis. Kegiatan ini dilaksanakan di Geraha Bina Humaniora pada Kamis, 9 September 2021 dengan target peserta lebih dari 1.000 orang. Jenis vaksin yang digunakan adalah jenis vaksin Pfizer karena dinilai lebih aman untuk masyarakat, baik untuk yang memiliki kondisi kesehatan normal maupun dengan kondisi kesehatan tertentu. Kegiatan vaksinasi kali ini pun turut dihadiri oleh Iwan Budiarsana, Direktur PT Sentul City Tbk, yang ikut turut serta menjadi salah satu peserta vaksinasi. Beliau menyampaikan sedikit tanggapan dan harapannya untuk kegiatan vaksinasi kali ini. Vaksinasi ini saya kira sangat baik untuk bukan hanya untuk warga, tapi untuk kepentingan kota ini, provinsi ini, dan untuk Indonesia. Jadi kita juga appreciate pada para nakes, terima kasih kepada para relawan semuanya ya, yang sudah ikut berpartisipasi dalam proses vaksinasi ini. Sekali lagi, selamat. Kegiatan vaksinasi ini berhasil berjalan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku dan tidak terjadi penumpukan peserta yang menyebabkan kerumunan. Cecep Imam, Camat Babakan Madang, memberikan apresiasi kepada seluruh panitia yang terlibat atas penyelenggaraan acara ini. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati tentunya ini tuan rumah, Romo dengan jajarannya ya. Kemudian yang saya hormati Dr. Doni selaku penanggung jawab di tempat pelaksanaan vaksin di Humaniora ini. Kami di sini berdiri atas nama, sekali lagi kami berdiri di sini atas nama Satuan Gugus Tugas Kecamatan. Sangat berterima kasih sekali kepada seluruh yang terlibat dalam pelaksanaan di Humaniora. Baik Dr. Doni ataupun Romo, termasuk para nakes nih. Dan sekaligus EMC yang telah mensupport, mendukung terhadap pelaksanaan vaksin ini. Jadi saya berharap target kita kemarin 20% telah terlalui. Sekarang target kita ditambah. Per hari besok loading kita bukan lagi per minggu tapi harus setiap hari. Kita diterkejar target dengan raihan target 50% dari jumlah penduduk di Kecamatan Babakan Madang yang jumlahnya kurang lebih 114.000. 20% telah terlampaui, telah terlalui. Sekarang kita akan mengejar 30% ke depan. Dan perhitungannya dari mulai besok. Tentunya saya berharap event-event seperti ini yang diperakasi oleh Dr. Doni dan kawan-kawan ini semakin menjamur, Pak. Saya akan support, saya akan dukung, saya akan motivasi. Karena tanpa sama-sama kita sulit mengejar raihan angka yang 50% tersebut. Dan sekali lagi saya apresiasi sekali ini sebagai bentuk konkret, bentuk nyata kepedulian warga masyarakat, diantaranya relawan-relawan yang dipimpin oleh Dr. Doni, dibantu oleh Satuan Tugas Kecamatan. Kita hanya mensupport. Sekali lagi ini sebagai bentuk nyata bahwa warga masyarakat Kecamatan Babakan Madang peduli dan siap memutus mata rantai COVID dengan cara memberikan pelayanan vaksin. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat khusus kepada warga masyarakat yang belum tervaksin, segera divaksin. Dan ini mudah-mudahan bukan hanya di sini tapi berlanjut untuk event-event berikutnya. Dan saya selaku Ketua Satgas
kecamatan akan mendukung Pak, mendukung penuh terhadap rencana-rencana kegiatan ke depan khususnya untuk pelaksanaan vaksin dimanapun sewilayah Kecamatan Babakan Madang, siapapun pelaksananya, mau perorangan, mau lembaga, mau organisasi, saya akan dukung Pak, akan saya support khususnya untuk pengejaran vaksin yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Bogor sebanyak 50% dari jumlah penduduk. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, para panitia yang bertugas pun turut memberikan tanggapan serta harapannya atas terlaksananya kegiatan vaksinasi kali ini. Ini adalah perwakilan dari beberapa tokoh warga yang selama ini berkolaborasi menyelenggarakan kegiatan vaksinasi bagi warga, gitu ya. Jadi vaksinasi ini biar terselenggara awalnya karena kita prihatin. Saya juga prihatin, selama ini angka di Sentul City kan selalu merah. Saya sudah upayakan dengan Satgas berbagai cara untuk menurunkan angka itu, tapi susah. Jadi saya berpikir satu-satunya cara adalah memvaksinasi seluruh warga. Karena kalau 80% warga sudah tervaksin, otomatis akan hijau sendiri. Tapi saya tidak bisa bekerja sendiri. Makanya banyak dari warga, tokoh-tokoh warga juga bergabung, kita bersama bikin namanya gugus vaksin ya Pak ya. Nah, lalu kita saling bahu-membahu menyelenggarakan ini. Ini udah ke-12 kali. Jadi kita menyelenggarakan mulai dari awal kita selenggarakan untuk yang rawan dulu. Yang rawan adalah para orang tua, para lansia. 2 kali kita kerjakan lansia, kemudian mulai kita kerjakan untuk seluruh warga, khusus warga Sentul City saja. Nah, terakhir sebetulnya hari ini nih kita penyelenggaraan terakhir karena kita ngerasa punya hutang. Hutang apa? Kan yang komorbid belum, yang hamil belum, yang usia 12 tahun ke atas belum. Nah, kebetulan ada Pfizer, artinya ada vaksin yang bisa buat mereka, kita selenggarakan sekarang. Jadi yang hari ini nih 1.200 orang, karena kebetulan ada juga sisa vaksin yang lebih yang bisa kita CSR-kan ya untuk sekolah-sekolah di sekitar Sentul City. Jadi bukan hanya warga yang bisa kebal, herd immunity-nya juga sekolah di sekitar Sentul City kita bisa bantu. Jadi itu yang selama ini kita laksanakan, dan pelaksanaan ini bukan hanya sumbangsi warga, tapi juga ada bantuan dari PT SGC sebagai pengelola, juga ada bantuan tempat dari Humaniora, juga ada beberapa tempat ya Pak waktu itu ya, dari IKEA, semua saling membantu sehingga ini bisa terlaksana. Anda bisa bayangkan kalau sudah 12 kali sekali suntik 600, berapalah hitung sendiri deh sudah vaksin yang digunakan ya. Nah itu semua sumbangsih kita untuk warga, dari warga untuk warga, dalam rangka membantu dinas kesehatan. Jadi yang penanggung jawab vaksinasi di sini 2 puskesmas ya Pak ya, Puskesmas Cijayanti dan Puskesmas Babakan Madang. Tapi penyelenggaraannya kita kelola, kita bantu, juga dapat bantuan juga selain dari KDK, tim medis dari saya, juga dari EMC. Tuh dokter EMC-nya tuh. Nah, untuk mini ICU ya, tenaga-tenaga. Jadi semua ini apa ya, bantuan yang spontan ya, spontan. Mulai dari makan siang, sarapannya, bangkunya, semua tenaga-tenaga non medisnya itu dari kita semua, untuk kita juga. Jadi kira-kira itu, mungkin silakan mau ditambahkan Bapak. Ya, kalau silakan Pak. pemerintah juga kan sebetulnya ada program vaksinasi, tapi kan itu terbatas. Nah, di desa aja rata-rata dari desa itu paling baru 2-3 kali. Berarti dosis 1, dosis 2 itu paling baru 6 kali. Dalam waktu sekian lama baru 6 kali. Sementara kita hanya rentang waktu 3 bulan sudah bisa 12 kali. Mungkin itu bentuk bantuan kita kepada desa-desa di sekitar kita juga. Kalau untuk data ini Pak Fauzan yang paling sering nih. Jadi kita membagi Sentul City itu 5 zona kita buat ya. Ada zona A sampai E. Karena penanganan tiap zona yang terdiri dari beberapa klaster itu berbeda. Nah, tiap zona itu ada koordinator atau ketua klaster-klasternya. Jadi jaringan sudah sedemikian rupa lebih mudah. Jadi sekali ngomong A, besoknya dalam waktu 1 jam juga sampai ke akar rumput sudah bergerak semua. Nah, kemudian kita buat metodenya yang kayak gini nih. Anda bisa lihat, tidak berdesak-desakan. Karena pendaftaran itu 1 minggu sebelumnya, ya. Jadi beberapa hari sebelum acara sudah ditutup. Jadi yang datang ke sini hanya yang sudah terdaftar. Yang belum terdaftar tidak bisa masuk.
Jadi vaksinnya juga disediakan sejumlah yang sama. Kemudian jam kedatangan mereka, para peserta juga diatur. Jadi yang belum jamnya nggak boleh datang, nanti semua selesai. Gitu. Nah itu yang kita bisa coba lakukan ya, sehingga ya juga bukan cuma masalah kebal, tapi nyaman gitu kan, terus menghindari malah penyebaran COVID-nya, karena berkerumun kan juga malah makin nyebar kan ya. Ya itulah kira-kira. Nah kalau data silakan nih Pak Fauzan yang biasa. Jadi mungkin ini juga ada soalnya beberapa pertanyaan dari luar, kok terkesan Sentul City ini eksklusif? Kenapa buat warga Sentul City doang? Sebenarnya bukan seperti itu. Seperti tadi yang disampaikan, sebenarnya dari luar pun kayak Puskesmas kan sudah menyelenggarakan. Cuma karena Sentul City itu kan dari sekian 30 atau 40 klaster yang ada, itu juga kan punya beberapa kendala, entah itu kesibukan, entah itu kurang informasi. Jadinya kita berinisiatif seluruh perumahan di Sentul City. Jadi memang ini sekarang ini hanya klaster institusi yang di luar itu di luar kewenangan kami. Jadi maksudnya bukan eksklusif ya, lain. Maksudnya ini juga perlu diluruskan gitu loh. Bukan kita menolak, enggak. Karena memang tanggung jawab kita untuk warga kita juga gitu loh. Jadi seperti itu aja. Nah hari ini kan seperti tadi saya sampaikan, rencana itu 1094 yang divaksinasi. Terdiri dari 5 zona di Sentul City yang terdiri dari usia 12 tahun ke atas, ibu hamil, kemudian para komorbid, sisanya yang kemarin belum sempat divaksinasi. Jadi ada kategori ini sangat lengkap gitu loh. Kalau kemarin AstraZeneca kan banyak hambatan tuh, nggak boleh anak-anak, ya nggak boleh ibu hamil. Nah jadi lebih sedikit yang bisa dilayani. Sekarang ini makanya cukup gede, dan ini vaksinasi untuk ini juga sekolah ya. Iya. Tadi yang barusan itu penderita kanker. Jadi didampingi. Kalau penderita kanker, penderita autoimun, staff saya nggak dampingi. Iya. Harus takutnya ada apa? Jadi kita udah siap sampai seperti itu. Ada pendamping sebelum mereka divaksinasi gitu loh. Didampingi sampai selesai. Gitu. Jadi kita nggak lepas gitu aja. Jadi ada tim kecil ya yang mengawal gitu ya. Iya. Nah, terus tadi pelaksanaannya kita ini rentangnya 21 hari. Rencananya kedua tuh 30 September ya dok ya? September insya Allah. Kalau nggak ada kendala lagi, insya Allah tanggal 30 September yang sesi keduanya gitu. Di sini juga lokasinya. Nah kalau kedua itu udah lebih gampang karena apa? Tinggal ngikutin kan. Yang udah pertama tinggal datang lagi aja gitu. Tapi kita akan registrasi ulang lagi sih untuk filter gitu seperti itu. Nah dengan kondisi yang teratur seperti ini, itu juga memudahkan akses data. Ya, jadi Anda bisa tahu deh kalau pada di tempat-tempat yang lain yang berantakan tuh datanya di Peduli Lindungi nggak kecek. Kalau ini Anda bisa lihat langsung teratur. Sore nanti juga sudah keluar biasanya Pak, sudah dibuat seperti itu. Kita bantu. Ya, tentu kami yang sudah pernah mengadakan vaksinasi. Jadi harapannya adalah warga-warga yang belum vaksin diharapkan untuk beranilah untuk vaksinasi. Itu membantu program pemerintah untuk menyelesaikan herd immunity, kekebalan masyarakat, di mana hal itu akan sangat-sangat banyak mengurangi penyebaran virus COVID-19. Itulah harapan dari kami yang sudah pernah melaksanakan vaksinasi. Harapannya sih sebetulnya herd immunity itu segera tercipta di sekitar Sentul City dan sekitarnya, sehingga kondisi bisa cepat kembali sedia kala. Itu aja sih. Herd immunity sudah, sebagai dokter pasti tujuan itu ya. Tapi yang kedua, ternyata dengan kegiatan ini seluruh warga Sentul City yang ada 8.000 kakak itu ternyata bisa kompak. Ya, kalau kita bersama-sama apa sih yang nggak bisa? Dan ini udah kita buktikan. Mudah-mudahan ke depan banyak hal lagi yang bisa kita kerjakan bersama-sama. Itu aja. oh iya, masalah saya sedikit tambahkan ya. Kurva ini pun juga kita udah sangat turun drastis. Kemarin tuh waktu bulan Juni-Juli itu sangat tinggi ya kurva, sampai di klaster kami aja tuh sampai 7 yang wafat dari 91. Karena alhamdulillah sekarang cuma tinggal 1 yang positif. Itu pun juga mungkin minggu depan sudah sembuh. Jadi ya ternyata ya bukan kita omong kosong, kita punya data. Dengan adanya ini ternyata itu cukup efektif untuk menurunkan gitu loh. Itu ya, jadi kita punya kebahagiaan juga lah. Jadi kita bukan cuma doa doang, maksudnya bukan doa tuh, maksudnya
upaya nyata ternyata ada hasil juga. Itu salah satu kebahagiaan kita dan harapan kita juga. Mudah-mudahan ini segera punah gitu. Selamat pagi untuk semuanya dan pertama-tama kami mengaturkan terima kasih kepada Bapak Camat dan juga Dr. Doni serta semua aparat yang sungguh luar biasa dalam peranannya untuk vaksin ini. Kami dari Geraha Bina Humaniora sangat mendukung penyelenggaraan untuk vaksin dan tempat ini sudah dipakai untuk ke-11 kali. Ke-11 kali di tempat ini untuk kepentingan masyarakat. Kami mendukung program pemerintah supaya kita semua bisa dalam keadaan baik dan juga bisa memulihkan semuanya yang berkaitan dengan kesehatan, lebih-lebih di masa pandemi ini. Semoga dengan penyelenggaraan di tempat kami boleh berpartisipasi untuk kesehatan masyarakat di bawah pimpinan Bapak Camat kita yang sungguh luar biasa setiap saat datang dan setiap saat mendukung kegiatan untuk masyarakat ini. Dan juga bersama dengan seluruh jajarannya, kami aturkan terima kasih. Tempat ini boleh dipakai untuk kepentingan pelayanan di tengah masyarakat. Mungkin saya sedikit tambahan aja dari Romo Heru, ya, sesuai dengan visi misi kita bahwa Geraha Bina Humaniora khususnya untuk pelayanan ke masyarakat, saya diinstruksikan baik dari Romo maupun secara panitia bahwa kita akan selalu siapkan sedia tempat ya untuk pelayanan, terutama di bawah pimpinan Pak Camat Cecep ya yang sungguh luar biasa ya. Jadi ini merupakan ini momen sejarah buat saya dan ini adalah vaksin saya yang pertama. Saya merasa bahwa saya mendapat pelayanan sangat bagus dalam arti keramahan maupun secara profesional. Terima kasih, semoga pelayanan serupa ini juga diberikan di tempat lain. Terima kasih. Terakhir Ibu, mungkin Ibu ingin memberikan sedikit harapan atas terselenggaranya kegiatan vaksin ini. Oke, Mungkin memberikan sedikit apresiasi kepada para panitia yang terlibat. Oke, jadi gini. Saya sebagai sebagai orang yang sudah usia, umur saya 64 tahun, berharap dengan adanya vaksin ini virus akan bisa kita lawan. Dan saya melihat anak-anak muda tadi seumuran cucu saya sangat antusias, apalagi pelayanannya bagus sehingga betul-betul mengenai sasaran. Di sini? Sejauh ini setelah divaksinasi Ibu merasakan efek samping nggak? Apa? Ibu merasakan efek samping nggak Bu setelah divaksinasi? Oh enggak. Setelah divaksin saya tidak ada efek samping apa-apa. Tapi sebelum vaksin terus terang saya tegang, agak takut, terus juga gemeter. Waktu saya lagi suntik, lagi takut, dia bilang sudah Bu gitu. Itu sangat terkesan saya begitu.